Memasuki hari ketiga kampanye terbuka pemilu, kedua calon presiden menyampaikan janji-janji kampanyenya. Capres Jokowi dengan 3 kartu sakti, sementara Capres Prabowo dengan kebijakan atau janji untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik, menurunkan kebutuhan pokok dan juga tidak akan impor sama sekali. Mana janji yang lebih realistis dan apakah sebenarnya masyarakat peduli terhadap janji-janji kampanye? Kita akan melihat terlebih dahulu janji yang disampaikan oleh Capres Jokowi di berbagai kesempatan ketika dia berkampanye secara terbuka. Yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, di mana Capres Jokowi mengatakan bahwa sudah ada 18,7 siswa yang menerima manfaat KIP, namun ini hanya sampai dengan tingkat SMA. Nah, dengan KIP kuliah inilah mereka bisa kemudian melanjutkan hingga ke jenjang kuliah. Sementara kartu prakerja adalah kartu untuk mempersiapkan para pencari kerja, mereka korban PHK atau yang setelah lulus SMA, lulus kuliah, sehingga modal mereka bekerja tidak hanya ijazah, namun juga kemampuan vokasi dan juga keterampilan. Sementara yang ketiga adalah kartu sembako murah. Ini merupakan kelanjutan dari program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan kartu sembako murah ini, masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu bisa mengakses harga sembako dengan otomatis lebih murah dikarenakan ada kartu sembako murah. Nah, sekarang kita akan melihat coba program-program yang disampaikan atau janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Capres Prabowo. Yang pertama adalah menurunkan tarif listrik, kemudian menurunkan harga sembako dan juga kebutuhan pokok, dan tidak akan melakukan impor sama sekali. Prabowo juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkan sebagian besar saham perusahaan-perusahaannya kepada negara. Nah, Prabowo juga berjanji menaikkan gaji ASN, hakim, dan juga jaksa. Ini menjadi menarik di tengah Prabowo mengatakan tidak akan menurunkan tarif dasar listrik. Pemerintah berjanji tidak akan menaikkan tarif dasar listrik sampai dengan tahun 2019. Nanti sangat menarik untuk kita kaji antara janji dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, dengan janji yang bertebaran pemirsa, apakah sebenarnya masyarakat peduli terhadap janji-janji kampanye tersebut? Jawabannya ternyata tidak. Ini ada penelitian menarik, Direktur Voxpol Pangi Syarwicaniago mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak tertarik dengan janji politik. Hal ini berkebalikan dengan elit-elit politik yang gemar menebar janji begitu. Nah, dari penelitiannya, Voxpol menemukan bahwa 70,4% masyarakat tidak tertarik dengan janji yang ditawarkan oleh Capres dan Cawapres. Hanya 18,3% menyatakan tertarik dengan janji politik itu. 71,4% masyarakat tidak pernah mempertanyakan janji atau bahkan mereka tidak terlalu peduli begitu dengan janji ini. Nah, sebesar 63,5% masyarakat tidak menggunakan janji politik sebagai pertimbangan untuk memilih dalam pemilu. Nah, menurut Voxpol, psikologi masyarakat Indonesia yang mudah lupa, kemudian tidak terlalu peduli dengan janji, dan juga cenderung mudah memaafkan, inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menebar janji. Nah, pertanyaannya kemudian, menebar janji begitu mudah, semua bisa melakukannya, tapi belum tentu semua janji bisa ditunaikan. Nah, janji siapakah yang paling realistis? Nanti kita akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber dan kami juga meminta pendapat Anda, janji siapa yang paling realistis melalui dengan sosial media kami. Anda bisa berpartisipasi di sini, di Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan Metro TV Newsroom. Ini adalah ID sosial media kami. Sementara hashtagnya adalah janji kampanye Capres dan juga hashtag Prime Talk. Kita akan menyapa 3 orang narasumber kita. Ada Bang Misbakun, juru bicara tim kampanye TKN Jokowi Amin. Apa kabar, Bang Misbakun? Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo Sandi. Pak Syarif, selamat malam. Gimana kabar? Sehat, Pak Syarif. Sehat, ya. Terima kasih. Sehat terus. Kemudian ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam. Saya akan mulai dari Mas Misbakun terlebih dahulu, biar urut Pak Syarif 01, 02. Seberapa realistis sebenarnya program 3 kartu sakti Jokowi dalam mensejahterakan masyarakat dan juga mengurangi tingkat pengangguran, Mas? 3 kartu ini kan janji Pak Jokowi dalam rangka sebagai calon presiden periode 2019-2024. Periode second term beliau, periode beliau yang kedua. Ini adalah perlu disampaikan dalam rangka bahwa beliau sudah melihat hasil dari PKH, terus program keluarga sejahtera, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu perlu dinaikkan. Karena apa? Biaya operasional sekolah sudah mengcover 12 tahun wajib belajar.
mereka ada kebutuhan yang meningkat, yaitu untuk bisa menyekolahkan atau bisa membuat anak mereka yang sudah lulus SMA itu bisa kuliah. Oke. Nah, ini kan harus disiapkan secara masif oleh pemerintah. Ini artinya realistis dikarenakan sudah ada entry point-nya. Iya, entry point-nya sudah ada bukti juga sudah yang ada. sudah dilakukan. Biaya operasional sekolah ini kan memang kewajiban konstitusional kita. Anggaran 20%, kemudian masuk di dalamnya biaya operasional sekolah. Pemerintah menyiapkan bagaimana kemudian mereka dengan apakah hanya sekolah berhenti di SMA? Tidak, mereka kepingin tentu banyak anak-anak yang berbakat di sana yang perlu melanjutkan. Tapi keterbatasan biaya dan sebagainya ini kan harus kemudian ada program yang berpihak kepada mereka. Kemudian mengenai kartu prakerja, ada permasalahan yang mendasar yang selama ini disampaikan, yaitu tadi setelah mereka SMK atau SMA, bagaimana dengan bekerja? Nah, nanti mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan lewat BLK pemerintah atau swasta, kemudian akan ada program penempatan kerjanya, kemudian ada masa tunggu yang membuat mereka bisa mendapatkan honor untuk masa tunggu ini. Ini dalam rangka mengatasi pengangguran. Kemudian kalau kartu sembako murah, ini adalah dalam rangka tadi pemerintah sudah menyediakan beras sejahtera. Zamannya Pak Syarif dulu namanya Raskin, kita rubah menjadi Rastra, dan masyarakat akan mendapatkan program bagaimana kemudian Rastra ini lebih mengena. Karena apa? Kalau kemudian ada volatilitas karena pasar, mereka bisa mendapatkan diskon. Kalau mereka mendapatkan hak sebagai penerima beras sejahtera, tetap berjalan. Pak Syarif, kemudian seberapa realistis kemudian kebijakan atau janji untuk menurunkan harga listrik dan juga menurunkan harga kebutuhan pokok, Pak? Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Foxpol, bahwa rakyat tidak percaya, sudah tidak care tentang janji-janji. Saya pikir ini realistis betul. Ini realistis karena apa? Ya, mohon maaf. Tahun 2014, Pak Jokowi menjanjikan begitu banyak yang dijanjikan kepada rakyat, tetapi hanya sedikit yang bisa dipenuhi. Ya, sangat sedikit yang sangat berarti. Salah satu contoh saya ingin sampaikan, beliau mengatakan pertumbuhan ekonomi akan naik dijamin lebih dari 7%. Kenyataannya cuma hanya 5%. Anggaran pertahanan akan dinaikkan, luar biasa. Ternyata juga hanya 0,75 dari PDB. Kemudian dikatakan lagi pengangguran, dia akan menyerap tenaga kerja 10 juta. Ternyata cuma 0,2% rasionya. Jadi apa yang sudah disampaikan itu sama sekali tidak terbukti. Nah, justru itulah mungkin rakyat mengambil kesimpulan, ya udah janji-janjinya itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak akan didengar lagi. Nah, kemudian apa yang membuat janji Prabowo relevan? Nah, ini sebagai seorang yang ini kan berbeda statusnya. Yang satu adalah sebagai orang yang sudah berpengalaman, pernah melakukan, yang satu kan belum. Nah, realistisnya adalah pertama tentang menyangkut tarif listrik. Untuk konsumen yang 900 kVA untuk rakyat middle below itu sangat tertekan dengan kenaikan harga listrik. Enggak, Mas, tapi sebentar. Kalau soal listrik saya punya datanya soalnya. Pemerintah menurunkan untuk yang 900 kVA itu dari 1.352 per kWh menjadi 1.300 per kWh. Diturunkan justru awal tahun ini. Justru itu kan sekarang ini rakyat itu sangat suffering terhadap tarif listrik sekarang. Jadi justru itulah makanya karena ini kan kebutuhan pokok daripada rakyat, ya. Justru itulah Pak Prabowo mengatakan kalau saya menjadi presiden saya akan diturunkan lagi. Ya. Ini untuk di tingkat yang miskin, ya, 900 kVA. Nah, jadi lagi-lagi ini kan kalau sebagai penantang kan itu memang kan belum berpengalaman. Jadi tetapi memberikan suatu janji yang sangat realistis itu sangat masuk akal. Nah, yang kedua, sebentar Mas, tahan dulu, saya ingin Mas Misbahkun menjawab. Saya juga dalam hati juga menghitung agar keberimbangan waktu nih dalam menjawab. Mas Misbahkun, dikatakan bahwa terlalu banyak janji yang sudah ditebar tapi yang ditunaikan begitu sedikit. Pak Jokowi itu mengerjakan banyak hal dan ingin merubah secara struktural banyak hal juga. Pada saat yang sama melakukan upaya menemui janji, contoh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Pak Jokowi harus realistis. Realistisnya apa? Karena beliau mewarisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun.
Mewarisi dari mana, Mas? Pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya. Pak Jokowi itu Pak SBY paling tinggi ketika ada booming tentang harga mineral yang ini tinggi. Artinya apa yang dikatakan Pak Syarif, janji-janji yang tidak tertunaikan adalah sebagian juga karena warisan pemerintahan sebelumnya. Karena begini, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kan kemudian Pak Jokowi menaikkan kembali pada situasi uncertainty di global yang sedang memang mengalami konstruksi, regional juga sama. Kemudian masuk perang dagang. Pak Jokowi termasuk presiden yang tidak pernah mengalami windfall harga mineral yang booming, harga minyak yang booming, tidak pernah. Situasi itu yang harus kita lihat. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu bukan ansih keputusan pemerintah, tapi diputuskan dalam rapat pembahasan APBN dalam asumsi makro, di mana Pak Syarif juga ada partainya di sana. Kemudian mengenai janji mengenai tenaga kerja, pengangguran. Pengangguran Pak Jokowi sampai tahun ini 2019 itu sudah 11 juta lapangan pekerjaan yang disediakan, walaupun secara rasio 0,2. 11 juta bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, itu jelas kalau itu. Kemudian apa yang kemudian dilakukan Pak Jokowi adalah mengenai listrik 90. Karena 90 kVA ini, 900 watt ini dilepaskan dari struktur subsidi. Yang mendapatkan subsidi sekarang cuma 450 watt saja. Nah, artinya apa? Mereka diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena masyarakat suka begini, Pak. Tiba-tiba dia punya 90, 900, tapi meterannya 2. PLN tidak bisa pernah menjelaskan, beliau ini dari banyak pengamat kebijakan, PLN sampai sekarang tidak pernah bisa menjelaskan secara clear soal ini. Kita akan ke Pak Syarif. Pak Syarif, benar ini warisan, Pak, dari pemerintahan sebelumnya? Saya pikir justru terbalik ini, ya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 10 tahun terakhir itu rata-rata 6%. Rata-rata 6%. Memang pada tahun 2014 agak sedikit menurun, ya, menurun. Tetapi sebenarnya pada saat itu kalau pertumbuhan rata-rata 6%, kesempatan untuk menaikkan sebenarnya. Justru ada. Tetapi malah turun. Tahun pertama 2015, pertumbuhan ekonomi pada saat setelah SBY itu malah turun. Turun 1%. Dan turun 0,5% pada saat itu. Sebenarnya kan tidak boleh terjadi. Karena secara akumulatif kalau dikapitalisasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir itu 6%. Ya, jadi apa yang disampaikan mungkin agak berbeda. Nah, lagi-lagi akibat daripada pertumbuhan ekonomi yang rendah pada zaman 4 tahun terakhir ini, terlihat kemiskinan hanya turun berapa persen? Ya, kemiskinan itu hanya turun 1,1%. Ya, jadi kalau dikatakan sudah menembus single digit, yaitu karena apa? Ibaratnya main golf itu bolanya sudah di pinggir lubang. Tinggal ditiup sedikit udah masuk. Saya sampaikan, Pak. Tertinggi pertumbuhannya Pak SBY itu adalah tahun 2011, 6,1. Sebelumnya tidak pernah mencapai reach 6 itu nggak pernah. 6,7 pernah. Tidak pernah, Pak. 6,1 Pak paling tinggi. Saya tahu pasti 6,7%. 6,1, nggak pernah 6,7 Pak. No. Bapak datanya dari mana? Ya, kami ada data. Saya mau menyampaikan ini. Artinya apa? Kalau rata-rata 6 itu tidak pernah. Jadi 5,3, 5, kemudian kalau dikatakan 5 turun 0,5 juga enggak. Karena tahun 2014 itu 5,02 menjadi 4,8. Saya ingin mengembalikan konteks ini Jokowi versus Prabowo, bukan Jokowi versus SBY ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan 3 kartu dan juga penurunan harga listrik dan juga penurunan harga kebutuhan pokok serta kebijakan untuk tidak impor, dan nanti saya akan tanya ke Mas Agus mana yang lebih realistis antara janji-janji kampanye kedua capres ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya sekarang akan ke Mas Agus. Mas Agus, mana yang lebih realistis untuk dilakukan? Gini, untuk apakah 3 kartu sakti ataukah kebijakan Pak Prabowo? Ini dua yang berbeda. Yang ini kan menggunakan subsidi kemungkinan banyak untuk membantu yang miskin. Sementara yang sini uangnya dipakai, yang 01 dipakai untuk membangun infrastruktur. Kan memang bangsa ini lama tidak membangun infrastruktur secara masif. Infrastruktur itu adalah cikal bakal pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika dia nanti bangun bukan sekarang, nanti mungkin 5-10 tahun lagi baru terasa bahwa kita sudah maju. Nah, makanya penggunaan dana ini berbeda. Yang satu, zaman Pak SBY atau mungkin nanti Pak Prabowo itu mensubsidi banyak. Kepada tadi kan sekolah turun listrik segala macam itu kan disubsidi. Ya. Sementara satu sisi dia menggunakan uangnya untuk pembangunan ekonomi. Nah, silahkan mana yang lebih saja. Sehat dong, pembangunan ekonomi atau? Nah, kalau subsidi itu sesaat ini ada, pasti membantu.
Ya kan? Tetapi kalau untuk ke depan ya tentu harus membangun infrastruktur. Itu saja. Hanya beda menggunakan dana APBN-nya. Kalau misalnya Anda dari sisi kebijakan publik, Mas, untuk kita kan pengen 2030 kita juga maju, 2045 ya bangun Indonesia infrastruktur. emas. Mana yang paling bangun infrastruktur. Implementatif. Bangun infrastruktur. Ya, karena ke depan, karena infrastruktur cikal bakal pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang aman, subsidi itu aman buat yang sedang berkuasa. Pak Syarif ini dikatakan memberi subsidi, Pak. Begini, saya sedikit ingin menambahkan ya. Sebenarnya pembangunan itu mana yang lebih dahulu, infrastruktur atau sumber daya manusia? Menurut kami, dua-duanya harus seimbang. Jadi kita tidak boleh mengatakan infrastruktur harus lebih dahulu dibandingkan dengan sumber daya manusia. Rakyat miskin. Apakah menurut Anda Pak Jokowi kemudian seolah-olah meninggalkan sumber daya manusia dengan fokus terus di infrastruktur, Pak? Saya mendukung apa yang dilakukan Pak Jokowi membangun infrastruktur, dan itu juga dilakukan oleh pada zamannya SBY. Cuma SBY pada saat itu keseimbangan, menjaga keseimbangan. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur tetap berjalan, ya, cuma tidak semasif sekarang, tetapi rakyat miskin ini menjadi perhatian utama. Nah, kalau Pak Prabowo ingin kayak gimana, Pak Syarif? Nah, tentunya ini juga akan menjadi program Pak Prabowo bahwa infrastruktur akan tetap berjalan, tetapi sumber daya manusia, rakyat miskin akan menjadi prioritas. Itu pakai kartu. Mas Misbakun, gimana penjelasan ini? Kok seolah-olah infrastruktur dibangun tanpa mempedulikan sumber daya manusia, kata Gini, Pak Syarif? Mas Rory, saya kepingin tadi saya ada sedikit salah kutipnya. Soal pertumbuhan ekonomi benar kata Pak Syarif, 2010 itu 6,8. Terus 2011 6,4, 2012 6,19, 2013 itu 5,5, kemudian 2014 itu 5,02, dan kemudian turun menjadi 4,8. Jadi 4,89, cuma itu. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukan masalah siapa yang terbaik atau siapa yang buruk apa tidak. Ini adalah pilihan kebijakan. Pilihan kepada mana titik berat itu. Pak Jokowi melihat, coba Pak Harto pada awal pemerintahan beliau ingin membangun infrastruktur pertanian. Karena basis kita itu adalah agriculture. Beliau membangun perusahaan BUMN petrokimia untuk menyiapkan pupuk, kemudian bendungan beliau bangun, irigasi beliau siap untuk dalam rangka swasembada pangan. Nah, Pak Jokowi melihat pada saat yang sama Pak Harto menyiapkan infrastruktur seperti yang disiapkan oleh Vietnam, Kamboja pada saat sekarang. Nah, Indonesia dilakukan itu pada zaman Pak Harto, kemudian mengalami apa? Stagnasi, tidak ada pertambahan. Baik. Priok ya seperti itu. Ini artinya langkah infrastruktur ini menjadi penting, Mas. Tapi apakah ini kemudian melupakan sumber daya manusia? Tidak. Pak Jokowi bayangkan, biaya operasional sekolah setiap tahun meningkat. Kita tahu ada beasiswa bidik misi yang sudah lama ada, dan itu ditingkatkan secara afirmatif. Ada LPDP ditingkatkan secara masif juga. Keberpihakan ada di situ. Artinya sumber daya manusia tidak ditinggalkan. Sumber daya manusia itu apa? Mengatasi stunting dengan penerima PKH. Zamannya Pak Syarif terakhir pemerintahannya 2,7. Zamannya Pak Jokowi sekarang menjadi 10 juta. Ini sumber daya manusia nggak dilupakan loh Pak Syarif ternyata. Untuk mengatasi stunting, PKH ini ingat, PKH itu mengatasi masyarakat stunting, juga keluarga miskin yang selama ini punya anaknya sekolah dari SD bisa menuju ke SMP, SMP ke SMA. Kemudian mereka ini juga untuk mengatasi keadaan bagaimana keluarga yang miskin yang sedang hamil sampai umur 1000 hari kehamilan mereka, anak mereka lahir, itu terjaga gizinya. Nah, ini peran negara hadir. Baik, ini Pak Syarif, kemudian tadi akhirnya tuduhan bahwa SDM, sumber daya manusia dikesampingkan, menurut Mas Misbakun tidak benar nih, sama-sama berjalan. Nah, Pak Prabowo akan seperti apa? Maksud saya begini, harus ada keseimbangan. Ya, keseimbangan antara infrastruktur dengan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga ini rakyat ini butuh sekarang, seperti yang disampaikan Pak Agus. Tetapi kami juga mendukung bahwa infrastruktur itu penting. Jadi ini harus keseimbangan. Ingat ya, pada saat anggaran kita itu hanya sampai 1.500 triliun, ya, itu masih bisa diseimbangkan, infrastruktur tetap jalan, tetapi sumber daya manusia tetap jalan. Ya, sekarang ini sudah 2.000 triliun. 2.200, ya, 2.400 sekarang. Ya. Itu luar biasa, a big amount. Dari sisi kebijakan, pembangunan sumber daya manusia dalam pendidikan itu 20% itu sesuai dengan undang-undang. Ya, artinya apa? Dibandingkan 20% dikali 2.400 misalnya, dengan yang dulu 1.500, tentu seharusnya lebih besar sekarang. Nah ini tetapi yang terjadi sekarang,
adalah presentasi tetap jalan, ya, tetapi kebijakan rakyat ini memerlukan prioritas juga. Baik. Ya, jadi kami merekomen bahwa ini pembangunan antara sumber daya manusia dan infrastruktur ke depan harus seimbang. Mas Agus melihatnya seperti apa, Mas? Mana pembangunan infrastruktur dan juga mana pembangunan sumber daya manusia? Kalau misalnya Anda melihat blueprint dari kedua calon presiden, mana yang menjanjikan untuk Indonesia benar-benar lebih sejahtera? Gini, sebagian kan belum terlaksana, masih janji, ya kan? Tetapi sekali lagi pembangunan infrastruktur itu harus, pendidikan juga iya. Makanya kalau dari sisi Pak Jokowi kan pakai kartu-kartu itu untuk yang miskin supaya sumber daya manusia meningkat sampai ke perguruan tinggi dan ada vocational training. Nah dari sisi Pak 02 juga mendukung itu melalui IKTP-nya dan sebagainya. Ya ini dua-duanya bagus buat saya, tetapi pelaksanaannya nanti kita lihat. Karena namanya juga janji. Semua orang bisa menebar janji. Ya, tapi sekali lagi bahwa memang infrastruktur itu menjadi penting. Karena kalau nanti tidak ada, kita listrik harus perlu lagi. Jadi semuanya memang tidak bisa dimasukkan kepada subsidi. Gimana, Mas? Pak Jokowi itu jangan seakan-akan dikesankan membangun infrastruktur, kemudian meninggalkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Tidak. Semuanya jalan paralel. Anggaran kita, bayangkan, membangun infrastruktur, temanya kita itu adalah melalui penyertaan modal negara, kemudian alokasi 5% untuk kesehatan, alokasi 20% untuk itu lebih didetailkan oleh Pak Jokowi. Bukan jangan seakan-akan. Ini artinya tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada. Prioritasnya sama. Bahkan Pak Jokowi dalam rangka untuk revolusi industri 4.0 itu akan ditingkatkan bagaimana ke depan Indonesia itu nanti akan human capital investment. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu Pak Syarif. Nanti saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Anda. Kita akan membahas soal impor. Mungkinkah Indonesia tanpa impor sama sekali? Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Ini teman-teman kita sudah kembali mulai. Pak Syarif, kalau misalnya saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi, Kopasandi, di Gor Sumantri pada 4 November 2018, Pak Prabowo mengatakan bahwa saya bersaksi di sini kalau insya Allah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa, saudara-saudara sekalian. Sebagai mantan Menteri UMKM, Anda juga paham ekonomi. Mungkin tidak Indonesia tidak impor apa-apa. Ya gini, saya pikir kalau statement itu jangan dipotong-potong lah. Harus ini statement utuh Pak. Kalau Anda browsing di Google ini semua akan ada nih. Jadi, Kompas, Detik, CNN, Media Indonesia. Ya mohon maaf itu kan merupakan kesimpulan dari media, terdapatlah satu statement demikian. Tetapi lagi-lagi yang betul itu yang saya dengar sendiri dari beliau bahwa yang benar adalah jangan kasusnya contoh beras lah misalnya. Janganlah mengimpor beras pada saat mau panen. Itu betul. Ya. Artinya tetap akan ada impor untuk komoditas tertentu. Menyangkut masalah impor, ya impor dan ekspor itu sesuatu hal yang biasa di dalam dunia perdagangan, globalisasi. Kita membutuhkan sesuatu dan orang negara lain tidak punya, ya kita trade in tentunya. Nah lagi-lagi artinya apa yang akan diimpor, apa yang tidak akan diimpor. Lagi-lagi tergantung kebijakan kita. Nah nanti kalau kebijakan nanti misalnya Pak Prabowo mendapatkan amanah dari rakyat, tentu yang akan menjadi prioritas adalah bagaimana agar swasembada beras itu bisa dapat terulang lagi saya katakan, karena juga pernah era sebelumnya pernah terjadi swasembada beras. Nah, ini yang harus menjadi prioritas. Begitupun juga produk-produk lain, ya kan, seperti jagung, garam dan sebagainya. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Ini artinya akan ada komoditas yang impor, akan ada yang komoditas yang kita swasembada. Ada yang impor, ya impor seperti bahan untuk tekstil kan harus juga impor. Kalau ke Mas Misbahkun, Anda melihat ini kita akan mengurangi impor, berarti tidak akan impor sama sekali, itu salah, tapi akan mengurangi impor gitu kan, untuk produk-produk tertentu. Nah sekarang saya ingin tanya, kenapa kita tetap impor beras? Kenapa kita tetap impor garam? Kita adalah negara dengan garis pantai tertinggi. Kenapa impor-impor itu tetap dilakukan? Ini pertama soal impor bahan baku pangan, itu harus kita pisahkan dari soal carut-marut impor atau tidak impor. Impor tidak impor itu kan sebuah keniscayaan. Indonesia menjadi penduduk nomor 4 terbesar di dunia, tentunya untuk kebutuhan pangan seperti beras, itu kita tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu dalam artian,
cadangan pangan nasional itu harus dalam skala yang aman. Zamannya Pak Jokowi, tingkat produktivitas naik, produksi naik, jumlah yang diimpor makin berkurang. Itu bisa dialami di beras dan di jagung. Jumlah impor jagung kita masih impor, iya. Tapi turun. Turun jumlah impornya. Kan tidak mungkin tiba-tiba kita langsung berhenti impor sama sekali. Rakyat ini nanti kebutuhan penggantinya apa? Barang substitusinya apa? Belum ada. Revolusi nanti. Nanti revolusi yang terjadi. Artinya kebijakan untuk tidak impor beberapa komoditas, bukan semua komoditas, Anda menilainya seperti apa, Mas? Tidak, gini, dalam negerinya mencukupi apa tidak? Contoh kedelai. Pada bahan baku kedelai, ada tanah di tempat kita yang tidak semuanya bisa memproduksi kedelai. Sementara produksi rakyat kita itu penggemar tempe, tahu dan sebagainya. Tanah kita walaupun luas tidak semuanya bisa. Artinya impor tetap diperlukan tergantung kebutuhan contoh internal negara kita. Garam. Di saat PN garam tidak dalam sebuah skala produksi yang memadai, kemudian garam rakyat mengalami pergeseran, ada La Nina dan sebagainya. Baik. Terus kemudian kita tiba-tiba stop garam, kita bisa kena gondokan semua itu generasi barunya. Saya akan beralih ke Mas Agus lebih dahulu. Seperti itu. Lah, masalah strukturalnya dibenari. Contoh Pak Jokowi, swasembada pangan, beliau bendungan-bendungan yang selama ini mangkrak, beliau bangun. Oke, Mas irigasi primer, irigasi tersier, dan sekunder dibetulin. Terkait dengan impor ini, memang seharusnya apakah kita memang impor untuk sesuatu yang belum kita bisa penuhi, atau kita sebaiknya impor komoditas utama, beras, kedelai, garam? Enggak, jangan gini. Intinya kan gini. Pertama, kita ini program keluarga berencana gagal. Manusianya tumbuh sangat tinggi, ya kan? Itu harus dikasih makan. Nah, perkara import atau tidak import itu tergantung. Misalnya garam tadi. Garam, daripada kita pakai alat segala, kita bisa karena punya garis pantai panjang. Tetapi di Perth di Australia itu gunung tinggal dikeduk gitu. Kan jadi lebih murah daripada bikin garam misalnya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Kalau kita produksi menjadi lebih mahal, ya lebih baik impor. Yang kita sini punya. Berarti nilai ekonomisnya. Iya dong. Dan lalu kalau yang sini memang bisa dikerjakan lebih baik, apakah itu beras, apakah gula dan seterusnya. Artinya impor itu tidak haram? Tidak haram. Terus kebutuhan itu tadi. Kalau kita tidak impor, kita usaha sendiri, jadi lebih mahal. Jadi itu yang harus dilihat. Jangan melihat, oh kita swasembada. Udahlah, zaman sekarang tidak ada negara swasembada. Pak Syarif, singkat saja sebelum kita jeda. Saya sedikit menambahkan, impor atau tidak sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah. Khusus untuk beras misalkan. Mengapa harus selalu impor? Karena apa? Karena produktivitas petani itu tidak didorong untuk supaya dinaikkan. Nah, kalau produktivitasnya naik, konsumsinya kecil, maka stok untuk pengaman, pengaman beras cukup. Jadi maka disitulah tidak terjadi impor. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu, teman-teman. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, anak muda milenial memegang 30 hingga 40% dari seluruh DPT atau warga yang memiliki hak pilih. Makanya saya ingin mengundang salah satu anak muda, ada Kenny Suryaatmaja. Ini dikarenakan di studio tidak ada anak mudanya kecuali saya. Jadi saya memang pengen mengundang satu anak muda ke forum ini. Ini langsung nunjuk ke saya semua nih, Nasur. Ada Kenny Suryaatmaja. Kenny, apa kabar? Halo, selamat malam Rory. Halo, selamat malam. Kenny adalah merupakan seorang netizen dan juga seorang milenial. Kenny, saya ingin tanya, terkait dengan janji kedua capres, apa yang ingin kamu sampaikan? Kamu merasa tersentuh, terwakili aspirasinya enggak? Tentu kalau yang tersentuh itu yang sedang berjalan sekarang ya, petahana mungkin. Dan saya sebagai pelaku seni di bidang kreatif, lumayan sebenarnya tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan. Tapi sebenarnya untuk janji-janji yang sekarang sedang disampaikan oleh kedua paslon, sebenarnya yang adalah kami perlu sebenarnya limitasi dari setiap janji tersebut, atau mungkin bahkan disclaimer gitu. Jadi apa sih sebenarnya kalau misalnya mau bicara tentang kartu prakerja atau kartu Indonesia Sehat, itu tuh sebenarnya siapa saja sehingga yang bisa dapat, sehingga kita bisa punya kriteria, kita rakyat tuh punya kriteria penilaian atas capaian keberhasilan dari pemenuhan janji nanti gitu. Kalau perlu ada fase, ya tolong sampaikan juga sehingga mungkin bisa kita amati bersama. Fase pertama sudah terlalui, kemudian fase kedua sampai kemudian 5 tahun kepemimpinannya gitu. Terkait dengan janji penurunan harga kebutuhan pokok, kemudian tidak impor, kamu juga merasa terwakili tidak aspirasinya? Ya, sebagai
orang yang hidup di revolusi industri 4.0 sebenarnya saya kurang mengerti bagaimana hidup tanpa impor ya. Jadi itu tadi limitasi apa yang disebut dengan impor, apa yang diimpor dan bahannya objek impor tersendiri itu apa gitu. Karena setahu saya impor ekspor itu kan kebijakan politik multilateral antara beberapa negara terus gitu. Itu juga bergantung pada supply dan demand dari masyarakat tersendiri. Gimana sih kita bisa hidup tanpa impor misalnya di saat ini justru di satu sisi indikator keberhasilan industri itu kan dari nilai ekspornya. Gimana gitu itu bisa dinilai. Lalu kalau misalnya mau hidup tanpa impor misalnya, kalau impor itu kan sebenarnya ada produksi, ada mobilisasi. Kalau kita mau hidup swasembada berarti kita harus siap secara produksi dan juga siap memobilisasi dari Sabang sampai Merauke tuh gimana itu bisa sampaikan semua komoditas yang dihasilkan gitu. Terakhir Kenny, apa yang ingin kamu sampaikan untuk perwakilan dari TKN dan juga dari BPN yang ada di studio? Ada Mas Misbakun sama Mas Syarif Hasan. Ya, Pak Misbakun dan Pak Syarif, sebenarnya realitas bagi kami ini adalah yang terjadi pasca pemilu, pasca 17 April nanti. Jadi janji yang paling penting sebenarnya buat kami adalah bagaimana tim TKN dan BPN itu bisa menjanjikan rekonsiliasi masyarakat pasca pemilu. Karena yang di atas bisa bikin janji, tapi sebenarnya yang babak belur itu kan yang di bawah kami gitu ya, yang memar-memar, baret-baret, berantem gitu. Kami sebenarnya membutuhkan janji pengobatan apa yang bisa diberikan bagi dari kedua calon, sehingga rakyat Indonesia ini nggak lama terluka, supaya, gitu ya? Iya, supaya Indonesia tidak usah menangis sesudah ini, dan gimana kita bisa menghasilkan pemenang yang tidak jumawa, dan kemudian yang kalah tuh bisa menjadi oposisi yang santun. Mungkin itu sih, Rory. Terima kasih Kenny atas pendapat kamu. Pemirsa, kita nanti akan tanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Kenny. Kami akan cerita terlebih dahulu sesaat lagi. Saya akan ke Mas Misbakun sekarang, ini terkait dengan pendapat Kenny tadi. Bagaimana kita rekonsiliasi? Yang menang jadi tidak jumawa, yang oposisi pun jadi santun, Mas. Gini, ini ada satu pelajaran yang berharga diberikan oleh anak muda, generasi milenial kita, tapi wisdomnya dapat. Nah, ini juga menjadi sebuah learning bagi kita, lesson, bahwa kontestasi ini adalah harus kita landingkan, ini adalah sebuah proses demokrasi yang harus saling memaknai dan memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Yang menang itu harusnya tetap rendah hati, yang kalah juga memberikan dukungan bahwa kita selesai kontestasi, kita tetap satu Indonesia. Indonesia yang maju. Pak Syarif, agar oposisi yang santun, pemenang tidak jumawa, caranya seperti apa? Ya, saya pikir ini suatu pemikiran yang patut kita berikan acungan jempol, ya. Dan memang itulah sebenarnya bangsa Indonesia. Ya kita Pak, acungan jempol Pak. Kita baru dapat acungan jempol. Kita kan bersaudara. Bisa aja Mas Misbakun. Satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau kita sekarang berbeda itu karena kepentingan kita untuk memajukan bangsa. Baik. Sama juga dari teman-teman. Tapi akhirnya kedua cawapres harus bisa memimpin bawah-bawahannya untuk legowo ataupun tidak jumawa. Iya, dan saya setuju yang menang jangan terbang, yang kalah jangan patah. Artinya apapun hasilnya nanti teman-teman tanggal 17. Kita harus sepanjang ini sesuai dengan aturan, transparansi dan betul-betul secara transparan dan jujur dan berkeadilan, saya pikir siapapun pemenangnya kita harus hargai. Mas Agus, kita tinggalkan lebih dahulu janji-janji kampanye, tapi soal rekonsiliasi dan yuk kita bersatu lagi sebagai bangsa setelah tanggal 17, Mas. Ya, itu bagus sekali tadi wakil dari milenial ya. Pokoknya kita kembali lagi ke Indonesia, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, itu saja. Jadi jangan dibawa baper. Repot kalau kita bawa baper, yang kalah baper, nah, yang menang juga lalu jumawa gitu, jangan. Karena nanti tahun 2024 mereka-mereka ini yang akan masuk ke politik. Jadi berilah contoh sebelum mereka mau mulai untuk masuk politik. Generasi milenial kita pantas dapat jempol. Seperti Pak Syarif sampaikan tadi. Terakhir Mas Syarif. Ya, bagaimanapun juga kita harus menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Baik, ini nantinya elit persatuan akhirnya dan kesatuan setelah tanggal 17 untuk
mendamaikan dirinya mereka sendiri dan juga mendamaikan bawah-bawahnya menjadi sangat penting ya. Ya, betul. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita nanti di kesempatan lain akan membahas janji-janji kampanye yang lain. Tapi untuk saat ini saya Rodi Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you, Mas.